Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ingin membahas sebuah novel karya Leo Tolstoy yang berjudul War and Peace. Namun sebelum masuk pada perbincangan novelnya, saya ingin memperkenalkan penulisnya terlebih dahulu, yaitu Leo Tolstoy. Pencinta novel sastra tentunya sudah tahu siapa beliau, namun yang lain bisa jadi belum. Maka di sini saya ingin membicarakannya terlebih dahulu. Leo Tolstoy adalah seorang penulis, filsuf, dan sosial kritis terkenal asal Rusia. Ia lahir pada tanggal 9 September 1828 di Yasnaya Poliana, Rusia, dan meninggal pada tanggal 20 November 1910 di Astapovo, Rusia. Tolstoy terkenal karena karyanya yang monumental, War and Peace dan Anna Karenina, yang dianggap sebagai dua karya sastra terbesar dalam sejarah. Selain itu, ia juga menulis beberapa cerita pendek dan esai, dan juga terlibat dalam beberapa gerakan sosial di Rusia pada masa hidupnya. Tolstoy tumbuh di keluarga bangsawan yang kaya raya dan mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah-sekolah di Moskow. Setelah menamatkan pendidikannya, ia berjuang untuk menemukan arti hidupnya dan pernah tergabung dalam angkatan bersenjata selama beberapa tahun. Pada tahun 1850, Tolstoy memutuskan untuk menjadi penulis dan mulai menulis cerita pendek dan novel. Selama hidupnya, Tolstoy aktif terlibat dalam gerakan sosial di Rusia, termasuk gerakan anti perang dan gerakan petani. Pada akhir hidupnya, ia menjadi semakin tertarik pada agama dan filsafat, dan menulis banyak esai tentang topik ini. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual terbesar dalam sejarah Rusia, dan masih dihormati dan dipelajari oleh banyak orang di seluruh dunia hingga saat ini. Berikutnya kita bahas bagaimana novel War and Peace ini ditulis. Proses penulisan War and Peace dimulai pada tahun 1862 ketika Tolstoy sedang tinggal di kamp militer di Kaukasus. Saat itu, Tolstoy mengalami krisis kreatif dan mencoba menulis beberapa cerita pendek namun gagal menyelesaikannya. Dia kemudian memutuskan untuk menulis sebuah novel epik yang akan membahas peristiwa-peristiwa besar di Rusia, termasuk Perang Napoleon melawan Rusia pada tahun 1812. Tolstoy memulai penulisan novel ini dengan meneliti sejarah dan melakukan wawancara dengan para veteran perang yang masih hidup. Ia juga mempelajari catatan perang dan mengunjungi lokasi-lokasi penting di Rusia yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam novel. Proses penulisan War and Peace ini sangat panjang dan melelahkan. Bahkan Tolstoy sendiri mengaku bahwa ia sering mengalami ketidakpastian dan kebingungan saat menulis. Ia juga berjuang untuk menyeimbangkan elemen sejarah dengan plot fiksi yang kompleks dan mengembangkan karakter-karakter yang kuat. Meskipun mengalami kesulitan, Tolstoy berhasil menyelesaikan novel ini dalam waktu 6 tahun dan diterbitkan pada tahun 1869. Novel ini menjadi sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah. Tolstoy sendiri dianggap sebagai salah satu penulis terbesar di dunia, dan War and Peace dianggap sebagai salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah sastra. Dan sekarang kita memasuki kepada isi dari novel ini. Plot novel War and Peace ini melibatkan beberapa keluarga, terutama keluarga Rostov dan keluarga Bolkonskaya, serta karakter historis seperti Napoleon dan Tsar Alexander I. Konflik dalam novel ini berkisar pada perang antara Rusia dan Perancis, serta kehidupan pribadi karakter yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini. Salah satu tema utama dari novel ini adalah
kehidupan manusia dan kehendak bebas, dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh sejarah dan lingkungan sosial mereka. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, pernikahan, kehormatan, kekuasaan, dan agama. War and Peace terkenal karena panjangnya dengan lebih dari 1.200 halaman dalam beberapa edisi. Meskipun begitu, novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah dan telah diadaptasi ke dalam film, drama panggung, dan opera. Seperti telah kita sebutkan sebelumnya, novel War and Peace ini adalah sebuah novel epik sejarah yang menggambarkan kehidupan keluarga aristokrat Rusia selama era Napoleon, termasuk perang antara Prancis dan Rusia pada tahun 1812. Dan berikut adalah ringkasan alur novel War and Peace. Pada bagian 1 menceritakan kehidupan para tokoh utama termasuk keluarga Rostov dan Bolkonsky serta Pierre Bejuskov, seorang pria muda yang kehilangan ayahnya dan menjadi ahli waris kaya di Rusia. Pada karakter ini saling terkait dan berurusan dengan kehidupan sosial dan politik Rusia pada saat itu. Bagian 2 novel ini menceritakan Pierre yang pada awalnya adalah seorang yang sangat tidak beruntung dalam kehidupan cintanya. Ia menikahi seorang wanita yang tidak mencintainya, Helen Kuragina, dan kemudian merasa tertarik pada Natasha Rostova, keponakan keluarga Rostov yang masih sangat muda. Sementara itu, perang antara Prancis dan Rusia semakin dekat. Pada bagian 3 diceritakan perang Napoleon melawan Rusia meletus pada tahun 1812 dan para tokoh utama di novel ini ikut terlibat dalam perang tersebut. Pierre menjadi sukarelawan dan melihat langsung kekejaman perang tersebut. Natasha menjadi perawat di rumah sakit militer dan bertemu dengan seorang perwira Prancis bernama Andrei Bolkonsky yang terluka parah dalam pertempuran. Pada bagian 4 diceritakan Andrei Bolkonsky sembuh dari luka-lukanya dan kembali ke medan perang. Sementara itu, Pierre ditangkap oleh pasukan Prancis dan hampir dihukum mati, tetapi diselamatkan oleh perwira Prancis yang ia kenal. Natasha dan keluarga Rostov mengungsi dari rumah mereka karena perang dan mengalami kesulitan finansial. Bagian kelima diceritakan perang antara Prancis dan Rusia mencapai puncaknya saat tentara Rusia berhasil mengalahkan pasukan Prancis dan mengusir mereka dari Rusia. Banyak karakter utama dalam novel ini mengalami perubahan dalam kehidupan mereka sebagai akibat dari perang tersebut. Pierre menemukan arti hidupnya dan mulai mempelajari filsafat, sementara Natasha dan Andrei menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Pada bagian terakhir, novel ini membuat ending dengan penggambaran kehidupan para tokoh utama beberapa tahun setelah perang berakhir. Pierre menikah dengan Natasha dan hidup mereka bahagia, sementara keluarga Rostov menemukan kembali kekayaan mereka. Semua karakter menemukan kedamaian dan arti hidup mereka masing-masing setelah melalui masa-masa sulit selama perang. Beberapa kutipan menarik dari novel ini. Semua keluarga bahagia sama. Setiap keluarga yang tidak bahagia memiliki alasan mereka sendiri. Semua orang ingin mengubah dunia, tetapi tidak ada orang yang ingin mengubah dirinya sendiri. Hidup sebenarnya tidak seperti yang kita inginkan, tetapi hanya seperti yang kita jalani. Kehidupan manusia tidak tergantung pada keinginan mereka, karena mereka tidak dapat menghindari kematian. Tetapi kehidupan mereka bergantung pada kehendak yang lebih besar. Pendidikan adalah kebebasan. Tidak ada kebebasan tanpa pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan. Jangan berbicara dengan cerdas, berbicaralah dengan hati. Kita tidak bisa hidup tanpa cinta. Hidup tanpa cinta itu seperti tubuh tanpa jiwa. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mencintai dan dicintai. Kehidupan adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan itu sendiri adalah tujuan. Orang bijak berbicara karena mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, sedangkan orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. War and Peace adalah salah satu karya sastra yang dianggap sebagai karya terbaik dalam sejarah
Beberapa pujian yang diberikan untuk novel ini antara lain, yang pertama, penggambaran karakter yang luar biasa. Salah satu hal yang membuat novel ini sangat istimewa adalah penggambaran karakter yang kuat dan mendalam. Tolstoy berhasil menangkap nuansa psikologis yang rumit dari beberapa karakter dalam novel ini. Yang kedua, plot yang kompleks. Cerita yang disajikan dalam War and Peace sangat kompleks dengan banyak intrik, konflik, dan drama yang melibatkan berbagai karakter. Meskipun panjang, novel ini terus menarik perhatian pembaca dengan alur cerita yang terus berkembang. Yang ketiga, novel ini memiliki penjelasan sejarah yang akurat. Novel ini sangat akurat dalam menggambarkan perang Napoleon melawan Rusia pada tahun 1812. Tolstoy melakukan penelitian yang sangat cermat dan mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut sehingga novel ini menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para sejarawan. Yang keempat, novel ini punya bahasa yang indah. Tolstoy dianggap sebagai salah satu penulis terbesar dalam sejarah sastra dan bahasanya dianggap sangat indah dan elegan. Lalu apa itu elegan? Elegan adalah kata yang menggambarkan sesuatu yang indah, anggun dan terkesan mewah dalam cara yang sederhana dan halus. Dalam konteks penulisan atau bahasa, kata elegan mengacu pada gaya bahasa atau penulisan yang indah, halus dan mudah dipahami. Kata-kata yang dipilih dengan cermat, susunan kalimat yang tepat, serta ritme dan irama yang menyatu dapat menciptakan bahasa yang elegan. Penggunaan bahasa yang elegan seringkali mencerminkan keahlian penulis dalam mengolah bahasa dan kemampuannya untuk menggambarkan suasana, karakter dan alur cerita dengan cara yang memukau. Nah, Leo Tolstoy dengan bahasanya yang elegan mampu menggambarkan perasaan, suasana dan keindahan alam dengan sangat baik. Yang kelima, novel ini mendapatkan pujian karena temanya yang universal dan elegan. Meskipun mengambil latar waktu khusus dalam sejarah Rusia, War and Peace mengangkat tema-tema universal yang relevan dengan manusia pada umumnya seperti cinta, persahabatan, perjuangan, dan arti hidup. Karena keunggulan-keunggulannya inilah, War and Peace dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dan terbaik yang pernah ditulis dan terus dihargai dan dibaca hingga saat ini. Namun sebagaimana karya sastra lainnya, War and Peace juga menerima kritikan dari beberapa pihak. Beberapa kritik yang diberikannya antara lain, pertama, kata para pengkritik, panjang novel ini berlebihan. Novel ini terkenal karena ukurannya yang sangat besar, sehingga beberapa pembaca merasa terlalu sulit untuk membacanya karena terlalu banyak detail yang diberikan. 2. Terlalu banyak karakter. Novel ini juga dikritik karena terlalu banyak karakter yang diperkenalkan, sehingga sulit bagi pembaca untuk mengingat siapa karakter utama dan siapa karakter pendukung. Ketiga, terlalu banyak perdebatan filosofis. Tolstoy adalah seorang filsuf dan War and Peace sering dianggap terlalu banyak membahas topik-topik filosofis yang terkadang sulit dimengerti oleh pembaca yang tidak terbiasa dengan bahasa filosofi. Yang keempat, kehadiran beberapa bagian yang membosankan. Karena panjangnya novel ini, beberapa bagian dianggap membosankan dan kurang menarik perhatian pembaca. Namun meskipun menerima kritik, War and Peace masih dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar sepanjang masa. Cukup sekian perbincangan tentang novel War and Peace karya Leo Tolstoy. Ini saya informasikan buat teman-teman yang mungkin sangat penasaran dengan novel ini.